Alhamdulillah, Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Marilah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita dengan lafaz hamdalillah alhamdulillahirabbil alamin, dan juga marilah kita layangkan salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa zikir yang disunahkan untuk kita amalkan sebelum tidur. Semoga malam ini kita bisa langsung menerapkan apa yang kita diskusikan ini, baik itu saya pribadi maupun yang mendengarkan sekalian. Semoga kita dapat mengamalkannya, karena tentunya mengamalkan ilmu ialah inti dari menuntut ilmu. Jadi inti dari menuntut ilmu ialah selain kita meningkatkan wawasan kita, meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala, ialah untuk mengamalkannya. Karena dengan mengamalkan ilmu tersebut, ilmu itu dianggap berkah. Semoga kita dapat mengamalkan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama ialah sunnah kita membaca surah Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, dan juga An-Nas dengan cara mengumpulkan kedua telapak tangan, kemudian meniupkannya dan membaca 3 surah tersebut, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan juga An-Nas, kemudian mengusap tubuh yang dijangkau. Mana yang bisa dijangkau kita usapkan semua, dimulai dari kepala, wajah, tubuh bagian depan. Itu kita ulangi sampai 3 kali. Ini adalah sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari nomor 5017 dan juga hadis riwayat Muslim nomor 2192. Jadi saya ulangi sekali lagi, membaca 3 kul, ditiupkan ke tangan, kemudian diusapkan ke mana yang bisa diusap. Ini adalah sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilakukan 3 kali sebelum tidur. Semoga kita bisa mengamalkannya. Kemudian amalan kedua yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah membaca ayat kursi. Di dalam hadis Bukhari nomor 3275 disebutkan bahwasanya siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, maka ia akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, terlindung dari gangguan setan hingga pagi hari. Semoga malam ini kita mulai niatkan untuk kita amalkan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu membaca ayat kursi sebelum tidur. Mana bacaan ayat kursi? Bacaan ayat kursi tentu insyaallah kita semua tahu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ini adalah ayat kursi yang disunahkan kita baca. Banyak tempat kita disunahkan untuk membaca ayat kursi, salah satunya ialah sebelum tidur, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita dari gangguan setan malam hari sampai pagi hari. Jadi yang pertama tadi ialah kita membaca 3 kul, mengumpulkan kedua telapak tangan kita meniupkannya dan mengusapnya ke badan yang bisa kita jangkau. Kemudian yang kedua ialah membaca ayat kursi. Semoga 2 amalan ini bisa kita amalkan. Kemudian amalan yang ketiga termaktub di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 4008 dan juga hadis riwayat Muslim nomor 807, yaitu disunahkan kita membaca surah Al-Baqarah 2 ayat terakhir, yaitu ayat 285 dan 286 pada malam hari, ya khususnya kalau bisa kita amalkan sebelum tidur. Maka di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim tersebut menyebutkan
Apabila kita membaca dua ayat ini, maka dua ayat ini akan mencukupi kita. Bagaimana bunyinya dua ayat tersebut? Ialah sebagaimana yang kita ketahui dari amanar rasul. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi ini adalah surah Al-Baqarah ayat 285 dan 286 yang disunahkan kita baca, termaktub di dalam hadis riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim. Jadi saya ulangi sekali lagi, yang pertama kita baca 3 kul dengan mengumpulkan kedua telapak tangan kita dan kita usapkan. Ini adalah sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang menghidupi sunnahku maka ia mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku maka akan bersamaku di surga. Semoga kita semua berada nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah karena singkatnya waktu, kita akan tambah dengan 2 amalan saja. Amalan yang keempat ialah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga Imam Abu Daud, menyebutkan bahwasanya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak tidur, beliau meletakkan tangan kanannya di bawah pipinya, kemudian membaca zikir Allahumma qini adabaka yauma tab'atsu ibadak, yang artinya Allahumma ya Allah, kini selamatkanlah aku, adabak dari azabmu, yauma di hari tab'atsu ibadak, di hari hamba-hambamu dibangkitkan. Jadi di sini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti akan ada hari di mana hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala dibangkitkan, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan di sana. Allahumma kini ya Allah, peliharalah aku, adabak dari azabmu, yauma tab'atsu ibadak, di hari di mana hamba-hambamu dibangkitkan. Jadi ketika hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala dibangkitkan nanti di hari kiamat, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar saat itu kita terlindung dari azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mengingkari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu amalan yang keempat, semoga kita bisa amalkan. Karena ingatlah, ilmu yang terpenting itu bukan hanya kita ketahui saja, namun kita bisa mengamalkannya. Lalu amalan yang kelima, yang terakhir insyaallah, ada banyak sekali amalan yang bisa kita amalkan di malam hari sebelum tidur. Namun pada kesempatan kali ini kita bahas 5 saja. Semoga yang 5 ini bermanfaat dan semoga yang 5 ini bisa kita amalkan dan menjadi amalan yang kita istiqomahkan sehingga nanti bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kelima ialah membaca subhanallah, membaca alhamdulillah, membaca Allahu akbar. Jadi membaca subhanallah 33 kali, membaca alhamdulillah 33 kali, dan membaca Allahu akbar 34 kali. Jadi genap 100 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, yang dimana di dalam riwayat tersebut dijelaskan bahwasanya Fatimah, putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatimah radhiyallahu anha, meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pembantu untuk membantu pekerjaannya di rumah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwasanya ada amalan yang lebih baik daripada memiliki pembantu di rumah. Apa itu? Yaitu membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan juga Allahu akbar 34 kali.
Tentunya kita ketika membacanya jangan sampai kita lalai dalam membacanya. Boleh kita zikir, lisan kita berzikir, hati kita kesana kemari, sebenarnya boleh. Namun alangkah lebih bagusnya ketika kita membaca subhanallah, kita memikirkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu maha suci. Maha sucinya Allah Subhanahu wa taala kita pikirkan, kita renungkan sambil kita baca subhanallah, subhanallah. Kemudian ketika kita membaca alhamdulillah, 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 kita baca zikir alhamdulillah ini dan kita renungi nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan sampai kita mengucap alhamdulillah sekedar di ucapan saja, namun kita tidak mengingat apa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dari sini insyaallah kita berusaha mengucapkan zikir-zikir ini namun terpaut dengan hati kita. Kita baca subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan juga Allah Akbar. Kita ingat kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ingat. Jadi semoga kita dapat mengamalkan apa yang telah kita pelajari ini. Yang pertama yaitu membaca 3 kul 3 kali dan meniupkannya di telapak tangan, kita mengusapnya di bagian tubuh yang dapat kita jangkau. Kemudian yang kedua, membaca ayat kursi sebelum tidur. Yang ketiga yaitu membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Yang keempat, membaca doa Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Yang terakhir, membaca zikir yang biasanya disebut dengan zikir Fatimah, yaitu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah di dalam surah Al-Asr Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya manusia berada di dalam keadaan merugi, illa, kecuali. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pengecualian, ada manusia yang tidak rugi. Bagaimana ia? Tentunya ia adalah yang disebutkan di ayat berikutnya, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, yaitu yang beriman, menguatkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa 'amilus shalihat, dan beramal dengan amalan-amalan yang soleh, yaitu salah satunya tentunya kita mengamalkan zikir, mengamalkan doa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengamalkan zikir ini juga salah satu bentuk kita iman kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kriteria yang pertama tadi. Yang kedua ialah wa 'amilus shalihat, berusaha untuk mengamalkan amalan-amalan soleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan juga ada 2 syarat lagi agar kita sebagai manusia tidak tergolong ke dalam manusia yang merugi, yaitu saling mengingatkan, saling menasehati dalam kebenaran, dan juga saling menasehati dalam kesabaran. Semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Tentunya salah satu caranya adalah kita berusaha untuk mengamalkan amalan-amalan soleh, amalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.